Daily Podcast PPDis Family, Suara Santri Cahaya Negeri. Tempat di mana bisa berbagi inspirasi, ilmu, serta cerita penuh makna. Bersama saya Mutiara Ramadhani dan saya Nesa Febrianti. Jadi di sini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna, mengupas berbagai kisah menarik dari pondok pesantren Diayatul Islamiyah Sriguna. Jadi siapkan hati dan pikiran kalian karena episode kali ini bakalan seru banget. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kesayangan Anda di PPDis TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPDis, kembali lagi di Daily Podcast with PPDis Family. Nah, sahabat PPDis, seperti yang kita tahu, pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam membangun generasi muda dan sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam, pesantren tidak hanya mendidik santrinya dalam aspek keagamaan, tetapi juga membentuk kepribadian santri yang mandiri, berakhlak mulia, serta berkontribusi bagi masyarakat. Betul banget. Tema ini akan membahas bagaimana pesantren berperan dan mencetak generasi penerus bangsa yang berilmu, berakhlak, serta siap menghadapi tantangan zaman. Selain itu, akan dibahas bagaimana sinergi antara pesantren, akademisi, dan masyarakat dapat semakin memperkuat peran pesantren dalam membangun negeri ini. Oke sahabat PPDis, hari ini kita kedatangan tamu istimewa loh. Siapa sih? Aku juga gak tahu, nanti kita kenalan ya. Iya. Yang jelas dia siap berbagi cerita dan inspirasinya kepada kita semua nih. Beliau ini dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Kehadirannya dalam rangka menghadiri pengajian bulanan dan kunjungan silaturahim ke Pondok Pesantren Diayatul Islamiyah Sriguna, yaitu Bapak Haji Abdul Hamid Usman SH M.Hum. Selamat datang di PPDis Bapak. Biar lebih akrab, bisa kami panggil apa? Pak Hamid ya? Pak Hamid, oke, Pak Hamid. Itu kami, sebagaimana yang kita ketahui tadi kan Bapak datang jauh-jauh dari Palembang, itu gimana kesannya ke sini? Ya, saya memang sudah punya gagasan untuk mensinergikan antara Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan Ustadz dan Ustazah serta santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Diayatul Islamiyah ini. Saya yakin dua lembaga ini bisa bersinergi, akan menghasilkan kader-kader umat yang luar biasa baik untuk membangun negeri ini, untuk membina umat-umat Islam berikutnya. Sejauh ini bagaimana Universitas Muhammadiyah melihat perkembangan pesantren dari panti asuhan baik dalam pendidikan maupun aspek sosial lainnya? Ya. Jadi dalam perjalanan kami yang bergelut di dunia pendidikan, menurut pengalaman kami pendidikan terbaik itu ya pendidikan pesantren. Jadi di samping ilmu pengetahuan umum bisa digali di sini, yang utama pasti ilmu pengetahuan agama. Jadi beberapa tokoh-tokoh dunia itu menyadari bahwa bekal agama itu harus utama diberikan kepada anak-anak muda, generasi penerus umat Islam ini. Makanya pesantren ini harus ditumbuhkan baik di kalangan Muhammadiyah atau di luar Muhammadiyah. Oleh karena itu kami dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang berharap ke depan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang itu juga berasal dari pondok-pondok pesantren, termasuk dari Pondok Pesantren Diayatul Islamiyah ini. Kami kesini di samping melakukan pengajian rutin bulanan yang selama ini dilaksanakan di kampus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, kami laksanakan di sini di tengah-tengah santri, di tengah-tengah masyarakat seperti ini, agar ini saling isi antara Fakultas Hukum dengan masyarakat, terutama dengan kalangan pondok pesantren. Jadi mudah-mudahan nanti alumni dari Madrasah Aliyah Diayatul Islamiyah ini ada yang nanti
kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Kami sangat merasa ideal sekali seandainya ada sarjana-sarjana hukum yang punya bekal agama yang tinggi, dan ini nanti akan kita jadikan dai-daiyah ke depan. Jadi sarjana hukum yang berilmu Islam yang luar biasa. Ini akan kita jadikan kebanggaan, baik kebanggaan keluarga tentu ya, juga kebanggaan bagi kita semua. Sebelum kita jauh-jauh nih, kan seperti yang kita tahu Bapak tadi kesini itu menghadiri acara pengajian bulanan dan kunjungan silaturahim ke Pondok Pesantren di Ayatul Islamiyah Seriguna. Kalau boleh tahu nih Pak, apa kesan pertama Bapak setelah datang ke pondok kita? Ya, jadi pertama sambutan luar biasa, baik itu dari pimpinan pondok ini, demikian juga dengan para ustadz dan ustazahnya, dan tak kalah penting tentu dari kalangan anak-anak santri di sini. Jadi inilah kita keluarga besar yang datang dan yang menerima itu kan setelah silaturahim ini jadi satu keluarga. Nah, kita saling urus, saling bantu, saling mengingatkan agar kita semua mendapat kebaikan dalam menjalani roda-roda kehidupan ini. Jadi kami sangat berterima kasih di sini disambut dengan baik. Kami lihat perkembangan pondok pesantren luar biasa, menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan ke depan tentu kita harapkan pondok pesantren di Ayatul Islamiyah ini akan lebih baik lagi menjadi harapan atau pilihan dari masyarakat. Amin. Baik Bapak. Menurut Bapak sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam menjalin kerjasama antara universitas dan pesantren? Serta bagaimana sih cara Bapak mengatasinya itu? Ya. Sebetulnya sederhana ya. Ini terkait dengan komunikasi. Jadi komunikasi dari pimpinan perguruan tinggi, komunikasi dari pimpinan pondok pesantren. Nah, kalau kita saling mengerti dengan kekuatan dan kelemahan kita, tentu kita akan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan kerjasama. Kalau dilakukan kerjasama antara satu institusi dengan institusi yang lain, tentu ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Mungkin ada harapan atau saran Bapak untuk kami di Pondok Pesantren di Ayatul Islamiyah Seriguna ini sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Tadi sudah saya sampaikan dalam berpuluh tahun kita bergelut di dunia pendidikan, membina anak-anak muda Islam itu tidak bisa dilakukan setahun 2 tahun. Jadi harus dilakukan dari usia dini sampai ke pendidikan dasar, kemudian berlanjut ke pendidikan tinggi. Oleh karena itu madrasah aliyah, madrasah sanawiyah kan tergolong pendidikan dasar menengah ya, dasar menengah. Nah, tentu ini dilanjutkan dengan pendidikan tinggi, di perguruan tinggi. Nah, jadi kiranya anak-anak dari lulusan pesantren ini dapat memilih perguruan tinggi yang sesuai, sehingga ilmunya di pesantren itu bisa nyambung di perguruan tinggi. Nah, Fakultas Hukum di Palembang itu sebagai bagian dari Universitas Muhammadiyah. Nah, di sana kan ada juga kurikulum yang terkait dengan hukum Islam misalnya. Jadi berbagai mata kuliah itu ada muatan Islamnya. Di sana misalnya saya ngajar hukum pajak ya. Nah, di situ kami masukkan materinya itu tentang pajak syariah misalnya. Nah, jadi demikian juga dengan mata kuliah yang lain, misalnya hukum agraria, hukum agraria dalam agama Islam itu apa, bagaimana? Ini kan terkait dengan penguasaan tanah. Itu kan jadi disinergikan antara kekuatan dan kelebihan di pondok pesantren dengan di dunia perguruan tinggi. Insya Allah menghasilkan generasi muda Islam yang kuat, yang hebat, yang unggul dari yang lain. Amin. Mungkin kita bakal lanjut lagi ngobrol santai, tapi setelah yang satu ini. Daily Podcast with Pepedis Family, Suara Santri Cahaya Negeri. Halo, kembali lagi di segmen kedua. Oke. Kita bakal lanjut lagi ngobrol santai tapi penuh makna dengan Bapak Hamid ya teman-teman. Oke, Bapak. Lanjut lagi ya Pak ya? Iya Pak.
Oke, ini mungkin pertanyaan yang memang sudah lama kami persiapkan sebelum kedatangan Bapak kemarin. Kami juga pengen tahu nih, gimana sih cara agar kolaborasi antara universitas dan pesantren itu bisa lebih berkelanjutan? Maksudnya nggak cuman Sebatas jangka pendek aja. Ya, terima kasih. Jadi di Universitas Muhammadiyah Palembang itu ada lembaga namanya Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas, Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi ini bisa jadi jembatan bagi anak-anak lulusan dari pesantren untuk mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi ada 2 tahun program Ma'had itu yang kurikulumnya pendalaman Islam dan pengajaran bahasa Arab. Dan dalam 2 tahun, insya Allah ilmu Islamnya mendalam dan bahasanya insya Allah pasti. Jadi misalnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang di samping kuliah di Fakultas Hukum juga mengikuti program Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas ini, maka insya Allah nanti kalau dia sudah tamat kuliah untuk hukum, dia akan menjadi sarjana hukum yang berpengetahuan Islam tinggi dan fasih berbahasa Arab. Ini sungguh tentu membanggakan kita semua. kan mungkin teman-teman yang ada di rumah itu belum tahu ya apa sih Sa'ad Abi Waqqas itu? Iya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Jadi Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu lembaga pendidikan yang mulainya didirikan oleh Yayasan Muslim Asia yang berkedudukan di Dubai. Nah, saat ini sudah dihibahkan dengan Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi memang Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas ini didirikan untuk memberikan pendalaman agama Islam bagi anak-anak muda tamatan SMA terutama tamatan madrasah aliyah, agar nanti mereka bisa belajar bahasa Arab dengan baik, kemudian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, fakultas apa saja, program studi apa saja, termasuk yang masuk dari kedokteran misalnya kan. Nah, apalagi kalau misalnya mereka di S1-nya itu ngambil pendidikan fakultas agama Islam misalnya, maka mereka punya peluang untuk bisa dapat beasiswa kuliah di Timur Tengah. Bisa di Timur Tengah S1, bisa S2, bahkan bisa sampai S3. Nah, jadi kolaborasi antara ini dengan Universitas Muhammadiyah Palembang betul-betul ini ingin menampung generasi muda Islam baik di Sumsel maupun luar Sumsel, agar anak-anak kita ini itu tadi menjadi anak-anak muda yang terbaik baik di kalangan kita umat Islam maupun di luar. Jadi nggak ada halangan ya untuk yang bagi lulusan pondok untuk melanjutkan program studinya untuk jenjang yang lebih tinggi lagi, ya Pak? Betul. Malah melalui Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas ini anak-anak dari pesantren itu betul-betul terjembatani untuk mengenyam pendidikan tinggi di perguruan tinggi di universitas. Jadi insya Allah bisa menghasilkan generasi muda yang lebih baik, mungkin sangat baik ke depannya. Dari obrolan kita hari ini, Nesa bisa menyimpulkan bahwasanya sinergi antara universitas dan pesantren dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara institusi pendidikan tinggi dan pesantren ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya yang meningkatkan kualitas pendidikan santri untuk mendapatkan akses lebih luas terhadap ilmu hukum, ekonomi, dan teknologi, sehingga santri tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Betul banget. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Nah, di mana pesantren dan universitas ini dapat saling mendukung untuk mencetak generasi yang berilmu, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Iya, betul banget. Mungkin sebelum kita bakalan tutup video ini, Bapak ada closing untuk penonton di rumah. Iya. Ini kami tujukan kepada anak-anak muda, generasi muda Islam,
kiranya mumpung masih muda, belajarlah agama Islam sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Modal utama untuk sukses dunia itu ilmu agama. Jadi saya teringat, saya pernah membaca tulisan Profesor B.J. Habibie dengan judul Penyesalan. Jadi beliau itu kan kita sudah kenal sebagai teknokrat, sebagai orang yang ahli, bahkan membuat pesawat, pernah jadi wakil jadi presiden, tetapi beliau di akhir kehidupannya menulis satu dengan judul Penyesalan. Maksudnya B.J. Habibie itu demikian tinggi ilmu teknologinya, bisa dikatakan ilmu dunianya luar biasa, tetapi di akhir hidupnya, di masa-masa tuanya, dia merasa menyesal karena dia tidak banyak punya ilmu agama Islam. Saat dia menjelang akhir hidupnya, beliau merasa modal atau ilmu agama itu yang menjadi nomor satu. Itulah menjadi teman hidup, ya. Teman hidup kita, membimbing kita, sehingga kita di samping dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dengan ilmu agama, juga kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, melalui pondok pesantren di Ayatul Islamiyah ini, tentu anak-anak muda Islam silakan mengenyam pendidikan di sini sebanyak-banyaknya. Setelah itu, mari bergabung ke Universitas Muhammadiyah Palembang, bisa melalui Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga tentu melalui Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Insya Allah anak-anak muda Islam akan menjadi generasi penerus yang terbaik, yang unggul dari anak-anak muda yang lain. Demikian, terima kasih. Nah, itulah dia sahabat PPDIS, tamu spesial kita hari ini. Betul sekali. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih telah menyempatkan hadir di podcast kami. Mungkin lain kali kita bakalan ngobrol santai tapi penuh makna lagi ya Pak, lain kali. Nah ini Pak penutupnya. Bagaimana pendapat Bapak tentang Daily Podcast PPDIS Family? Oke. Hari ini saya merasa sangat bahagia sekali dan sekaligus sangat bangga karena diberi kesempatan untuk melakukan wawancara di podcast PPDIS ini. Saya menonton pertama ini episode perdana kemarin, narasumbernya Ustadz Ansarullah, podcasternya itu Ustadz Ihsan Hamidi. Dua-duanya saya kenal. Menurut saya itu luar biasa. Episode perdana itu seperti episode profesional menurut saya, luar biasa. Mengapa saya tahu seperti itu? Karena kami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang juga punya podcast. Tapi kami di sana memang yang kami bangun itu SDM-nya terlebih dahulu. Jadi anak-anak yang ngelola podcast itu, baik itu pengelolanya maupun podcasternya itu dari mahasiswa semua. Alhamdulillah berjalan. Namun ada sisi-sisi lain dengan melihat podcast PP di sini. Ada hal-hal yang positif menurut saya di sini yang bisa nanti kami bawa ke podcast Fakultas Hukum Universitas Palembang. Jadi insya Allah ini konsultan podcast PP di sini nanti kami ajak ke Palembang untuk jadi memberikan konsultasi terkait eksistensi podcast Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi di samping tadi ada kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Palembang atau Fakultas Hukum dengan pondok pesantren di Ayatul Islamiyah, juga ini tentu ada kerjasama yang lain, kerjasama podcast PPDIS dengan podcast Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Itu luar biasa, dan salah satu mungkin inilah bagian dari pesan-pesan Rasul melalui hadisnya, banyak-banyaklah bersilaturahim. Di situ nanti kamu akan umur kamu panjang dan rezeki kamu akan melimpah. Kerjasama yang baik antara podcast PPDIS dengan Fakultas Hukum itu tentu ini juga satu rezeki yang luar biasa. Bukan saja untuk dua institusi ini, tapi juga ini untuk masyarakat, untuk umat Islam, baik yang itu tergabung di masyarakat di Ayatul Islamiyah maupun Sivitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Palembang. Ini menurut saya sungguh luar biasa. Kita bisa yel-yel dulu ya Bapak. Nanti kami kasih kata-katanya, Bapak tinggal ikutin kami. Daily Podcast with PPDIS Family, Suara Santri Cahaya Negeri.